Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Rosidah, dosen pada Global Business Marketing, BINUS Business School, BINUS University. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pricing atau harga. Sebagai tujuan pembelajaran dari modul ini adalah pertama kita akan mengetahui definisi dari harga, dan kedua kita akan mengetahui tiga major strategies dari penentuan harga. Definisi dari harga, apa sih yang dimaksudkan dengan harga? Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada sebuah produk atau jasa, di mana harga ini atau sejumlah uang ini dapat ditukarkan ya oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat yang melekat pada produk atau servis ini. Harga adalah satu elemen dari bauran pemasaran yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan revenue dari kegiatan ekonominya. Harga juga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya elemen ini ya atau price ini dapat diganti dengan cepat ya untuk mengikuti perkembangan situasi yang terjadi pada saat itu. Pada saat ini perusahaan-perusahaan ya banyak mengalami kompetisi atau persaingan harga di mana-mana ya. Bukan hanya dan konsumen dapat mencari informasi mengenai harga ya melalui misalnya sosial media atau e-commerce ya yang membuat mereka menjadi lebih economical ya, lebih hati-hati dalam membeli satu produk atau jasa sebelum membandingkan harga-harga yang ditawarkan oleh para kompetitor. Hal ini membuat satu perusahaan mungkin berpikir bagaimana caranya untuk memenangkan kompetisi ini ya. Apakah kita harus menurunkan harga atau kita harus memberikan diskon yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini bagaimana dalam menghadapi situasi atau hal seperti ini? Apakah memotong harga adalah satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi? Nah, kalau menurut para ahli disebutkan di sini, no matter what the state of the economy, company should sell value, not price. Jadi jangan hanya terpaku pada harga, tapi lihat dari value yang dapat ditawarkan oleh perusahaan melalui produk atau jasa yang dijual. Ya. Karena apa? Karena apabila perusahaan hanya memikirkan strategi pricing hanya dengan memberikan potongan harga, maka tentu saja yang pertama mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit ya yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tentu saja hal ini memberikan signal kepada konsumen bahwa harga itu lebih penting ketimbang melihat value yang ditawarkan. Jadi apapun yang terjadi seharusnya perusahaan tidak hanya memikirkan mengenai harganya saja, tapi lihat lagi dalam skala besar yaitu value apa yang dapat ditawarkan lebih kepada konsumen. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai pricing strategy. Ada tiga major strategies yang dapat dipakai pada saat penentuan harga. Yang pertama adalah customer value based pricing, yang kedua cost based pricing, dan ketiga competition based pricing. Kalau dilihat customer value based pricing ini bermula di prosesnya diawali dengan menilai atau melihat kebutuhan customer. Kemudian dilihat bagaimana persepsi mereka terhadap value yang akan ditawarkan. Nah, dari sini kemudian perusahaan baru mengeset target price-nya berapa, kemudian menentukan cost atau biaya yang memang terjadi ya untuk memproduksi produk tersebut, sehingga akhirnya dapat mendesain produk yang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan memperhatikan value tadi.
Ya, itu proses untuk customer value based pricing. Sedangkan sebaliknya untuk cost based pricing biasanya bermula dari perusahaan mendesain produk lebih dulu, ya. Jadi desain produk yang dilakukan di awal, kemudian menentukan cost-nya atau biayanya, setelah itu mengeset harganya, ya. Dan yang terakhir adalah meyakinkan customer tentang value yang dimiliki oleh produk tersebut. Jadi prosesnya sebaliknya ya, agak terbalik dengan value based pricing. Untuk customer value based pricing ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Ya. Yang pertama adalah good value pricing. Apabila satu perusahaan menawarkan barang, produk atau jasa dengan harga yang memang premium, mereka sebenarnya untuk menjangkau konsumen yang budgetnya agak kurang, mereka dapat menawarkan produk lain baru ya dengan harga yang lebih murah dari yang induknya ya, sehingga customer tetap bisa mendapatkan produk tersebut ya dengan budget yang tepat. Misalnya seperti ini, untuk Mercedes-Benz misalnya ya, dari yang premium, dari yang S-Class, kemudian untuk menjangkau yang budgetnya di bawah S-Class, mereka mengeluarkan Mercedes A-Class ya. Kemudian strategi lain bisa juga everyday low pricing. Ini adalah strategi pricing di mana setiap satu toko ya atau satu supermarket menjual barang dengan memang harganya ekonomis semua ya, tapi biasanya jarang untuk memberikan diskon. Yang ketiga adalah high-low pricing. High-low pricing ini di mana satu toko atau satu supermarket misalnya dia menjual barang dengan harga yang memang mahal ya, tapi dia sering sekali memberikan promosi ya, memberikan promosi dengan harga yang lebih murah untuk secara temporary untuk selected items only. Dan yang terakhir value added pricing. Value added biasanya memang satu produk atau jasa itu memiliki harga yang lebih mahal. Kenapa? Karena ada value added di dalamnya yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti misalnya Philips ya. Philips menjual bohlam atau lampu yang memang harganya lebih mahal daripada kompetitornya. Namun apabila kita memiliki produk ini bisa menjamin energi efisien ya, jadi lebih murah ya ketika kita harus membayar listrik yang terjadi karena penggunaan bohlam ini. Oke, kemudian kalau kita balik kepada cost based pricing itu biasanya hal yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabel yang ada di dalamnya ya, fixed cost, variable cost, kemudian total dari fixed cost dan variable cost ini. Satu lagi adalah competitor based pricing. Nah, pada saat melakukan competitor based pricing, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, kita bisa menilai bagaimana value ya yang ditawarkan oleh perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor. Apabila customer melihat bahwa value yang ditawarkan oleh perusahaan kita lebih tinggi daripada value yang ditawarkan oleh kompetitor, maka perusahaan dapat membebani harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor ya, dan sebaliknya. Pertanyaan kedua adalah yang harus dilihat oleh satu perusahaan adalah bagaimana kekuatan dari dari kompetitor yang ada sekarang ya, dan bagaimana pricing strategi yang mereka lakukan sekarang ya. Jadi apabila perusahaan menghadapi kompetitor yang lebih kecil yang membebani atau mempunyai harga yang lebih tinggi dari perusahaan, maka tidak wajar saja ya apabila perusahaan memberikan harga yang lebih murah atau bisa menurunkan harga.
Namun apabila market didominasi oleh satu perusahaan atau oleh banyak kompetitor yang memberikan harga yang lebih murah, maka mungkin akan lebih baik bila perusahaan melirik atau melihat market lain yang memang pemainnya masih sedikit ya, atau masuk ke dalam niche market. Sehingga di situ perusahaan bisa menawarkan harga yang wajar ya, atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai pricing dan pricing strategi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.